Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was sholihin idhawajna birahmatillah wa bisyafa'ati rasulillah sa'ulillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahumma taqabbal ya karim amin ya mujibas sa'ilin. Sekarang toh kula si bisa menerangkan sepaoning ben sampun panapa inilah oleh pemikiran hanya seputar sejarah Kiai Ahmad Sholeh. Ben bisa menerangkan di waktu lambat boleh bedah ibantu. Jadi sebelum bedah tak bisa menerangkan. Tentang ilmu penilaian kula sebeda Kiai Ahmad Sholeh. Ilmu sebeda Kiai Ahmad Sholeh kadang tu penilaian gula, pauning gula kento tak berpengaruh ke satu ilmu. Tapi kesemuanya ilmu oleh beliau amun diketahui setelah seluruh ilmu, baik ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tauhid, juga ilmu alat sebenahu dan sorob dan sebagainya. Ikau ini jadi kelebihan bangunan tertinggi oleh beliau. Bukti bahwa Kiai Ahmad Sholeh itu tidak berpengaruh ke satu ilmu. Beliau di waktu Molang dengan bermacam-macam kitab saya bulan fikih seperti Mathul Mu'in, seperti Minhajul Qawim, seperti Kifayah Tauhid, ya seperti banyak tafsir Jalalin. Ini saya biasa ibu ulang oleh beliau. Tahrir, bahkan biasanya setelah bedah hataman kitab, beliau memanggil seorang pengurus ke satu biasanya. Dipanggil oleh beliau, pengurus ke satu, beliau menanyakan untuk meneruskan kitab saya bukan lihat akhirnya ini kitab apa? Kan ini tak berarti tak berpengaruh ke satu ilmu. Jadi apa kan seluruh pengurus kalau berustad bahwa pengurus kalau berustad terus dekat bulan negai di kitab tahrir. Sama kan toh diajukan kepada beliau bahwa kesepakatan guru pengurus untuk ajunan molang isu molang tahrir. Dijawab oleh beliau nyolatin, aduh kok kada tak habis dia deh beliau. Tinggal habis sekitar setengah jam saya tak bisa. Mengurus dipanggil boleh. Dipanggil boleh. Pokoknya masuk dengan ngadep ke beliau. Setelah ngadep ke beliau, oleh beliau, ini kok bisa, mayu. Bisa. Jadi penilaian gula ilmu yang ada di Kiai Ahmad Sholeh Badruddin tidak mempengaruhi ke satu ilmu.
Tetapi keseluruh ilmu ini menguasai saja ilmu syariat kadin itulah ilmu alat. Jadi biasanya bulan beliau Ibnu Aqil sarana alfiyah. Jadi tafsir Jalalin sebiasa. Hanya beliau memusiki tete. Kento saya sangat memperhatikan ilmu tasawuf. Sekitar kanton setahun atau setahun setengah, saya sangat memerhatikan ilmu tasawuf. Termasuk Minhajul Abidin, kadang saya diulang oleh beliau. Jadi kadang terjadi lebih ada baki meroses ilmu nak kiamat soleh ento. Kula tibi menilai tak mempengaruhi satu ilmu, tetapi mempengaruhi keseluruh ilmu. Ilmu kadang tu ento. Pauning gula ben-benilan gula. InsyaAllah tak saya cepat ento. Secucu bersemasten kadang tu. Tetapi Nabi di segi ilmu umum beliau gula tak bisa menilai pasti, karena diambil pengertian di waktu mengulang itu atau di waktu apa yang nasihat dia kesantreh atau dan ke masyarakat. Tak pernah beliau memakai bahasa Indonesia, apalagi bahasa asing. Bahasa Indonesia tak pernah, hanya bahasa Madura. Pengertian makna juga pengertian pembahasan kayak itu murni bahasa Madura kayak itu. Bagus idem bentuk pesantren, atau benar pesantren tak pernah beliau memakai bahasa Indonesia. Jadi untuk menilai ilmu umum sebenarnya saya tak bisa menilai pasti kayak itu. Namun di antara kode cek bisa. Tak lepas beliau kalau mamos Quran. Karena Quran ini isinya umum, isinya bahasa Indonesia, bahasa asing isinya. Bisa kalau tak bisa ada habis membaca Quran. Jadi saya tidak memastikan kalau ilmu umum kepada beliau. Karena kalau diambil bukti di waktu bernasihat, memberi pembekalan kepada santri, kepada guru, tak pernah beliau memakai bahasa Indonesia, tapi modus bahasa Madura. Juga memulang kitab tak pernah beliau abrik mana bahasa Jawa, bahasa Arab tak pernah, murni bahasa Madura. Jadi kalau tentang pengetahuan beliau menebis segi ilmu agama, kula tak bisa menilai berpengaruh ke satu ilmu, tapi keseluruhan oleh beliau, keseluruhan. Tentang kesuhudan beliau, kadang tu pengertian gula sikit beda bontu kesuhudan beliau. Kadang tu beliau tidak mencontohkan pesantren yang lain. Misalnya pontuk kamar bilik. Kalau dulu masa jemaah sore itu tabing bereng. Kita marah benih tempat PLN tempat terlempek kadang tu. Di waktu kadang toh beliau tidak memerintahkan untuk membangun pondok, tidak memerintahkan. Ini seadanya pondok, ini seadanya. Temar sehingga ada seruan dari pondok pesantren menyepen bahawa di Kerangcu entoh pada insabiin mesin diesel. Jadi tanpa berit pun tak kesokan beliau. Jadi akhirnya oleh Pak Kiai Mudasir, ini ada diesel ke Kerangcu ini enggak ada. Kayaknya itu suhudnya beliau. Terus oleh beliau masalah singgung bengin diesel ke itu, ya biaya yang itu, Kiai Mudasir menghubungi ke uli-uli kanan oleh beliau. Saya berkonjok ke sombongan ke santai. Dia Kiai kan tak benih kehendak beliau, bukan kehendak beliau, tapi kehendak Kiai Mudasir menyepen. Saya menyaksikan, saya dipanggil oleh Kiai Mudasir ke menyepen. Jadi untuk ini pistarpis, tebarah telempe ini. Allah selampe asaki. Ini tidak memerintahkan beliau, tidak memerintahkan untuk dibangun. Ini kesuhunnya beliau. Kesuhunnya beliau. Jadi apalagi madrasah ini seadanya.
Dulu tidak ada madrasah. Tidak ada madrasah. Ya, ini ada masjid. Ilmu masjid. Bangun masjid ini cukup untuk beliau cukup. Ada madrasah ada, maupun lebar tingkat ada. Ini kesulitan beliau yang dinilai oleh saya